Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Dr. Iwayan Ardi Sumarta, SPD, MPD, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP Universitas Lampung. Pada kesempatan ini akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Sosiolinguistik. Mata kuliah Sosiolinguistik bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang kecerdasannya atau kemampuannya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa di masyarakat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang hakikat sosiolinguistik, hubungan sosiolinguistik dengan ilmu-ilmu yang lain, juga tentang ruang lingkup kajian sosiolinguistik yang berkaitan dengan alih kode, campur kode, bilingualisme, diglosia, dan juga tentang bagaimana pemertahanan serta pemerolehan bahasa dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Tentu pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan memiliki kecerdasan, kemampuan berkomunikasi, yang pemahaman konteks, situasi, dan kondisi di dalam masyarakat ketika menggunakan bahasa. Khususnya pada video kali ini akan dibahas pada sub CPMK 5 yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis hakikat dan sifat-sifat bahasa serta menganalisis masyarakat bahasa. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Oke. Baik, teman-teman, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada perkuliahan kita pada hari ini pada mata kuliah Sosiolinguistik. Baik teman-teman, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan anugerah pemahaman atas apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Silakan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai ya teman-teman. Kalau kurang waktu berdoanya nanti bisa waktu sholat teman-teman atau sembahyang ibadah. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi pertemuan kelima tentang bahasa dan masyarakat bahasa pada mata kuliah Sosiolinguistik. Tentu pertemuan keempat teman-teman juga sudah membahas terkait tentang hal tentang sosiolinguistik itu. Tapi alangkah baiknya teman-teman sebelum itu kita cek dulu kehadiran teman-teman. Apakah ada yang tidak hadir? Ketua kelas Mas Farid? Lengkap ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sekali lagi semangatnya, motivasi belajarnya itu penting untuk terus teman-teman jaga dan kuatkan. Baik, kita akan persepsi perkuliahan kita menggunakan media Kahoot. Boleh teman-teman akses di Kahoot. Itu teman-teman nanti akan saya beri PIN untuk memulai kegiatan persepsinya. Oke, PIN sedang diproses ya teman-teman. Nah, itu PIN untuk memulai quiz kita atau persepsi kita melalui media ini. Ada yang sudah bisa bergabung? Saya masih menunggu pesertanya. Oh, sudah ada Mbak Lilis, Mbak Iskia, Mas Abid, Mbak Rena. Saya lihat dari emojinya jadi perempuan ya. Nama juga ya, Bila, Watan. Oh, Mbak Esi ya. Mbak Rosa. Cukup? Kita mulai ya teman-teman. Nah, itu masih ada yang bisa masuk, silakan. Oke, kita mulai teman-teman. Oke. Ada Pak Madi bisa masuk. Oke. Oke, silakan teman-teman. Tes persepsi ya terkait sosiolinguistik.
Apa yang dipelajari dalam sosiolinguistik, teman-teman? Itu ada struktur bahasa, hubungan bahasa dan masyarakat, sejarah bahasa, terjemahan bahasa. Ini benar semua ya. Jadi ingatan teman-teman masih bagus. Silakan kita lihat dulu. Siapa ini? Posisi awal. Oh, Mas Amin. Boleh tepuk tangan dong? Dan next ya teman-teman. Mengapa sosiolinguistik penting dalam pendidikan bahasa? Itu ada menambah kosakata baru, memahami struktur bahasa, membantu memahami tujuan komunikasi, membantu memahami variasi bahasa dan dalam masyarakat. Itu pollingnya full ya semua di situ. Boleh tepuk tangan untuk kemampuan teman-teman terlebih dahulu. Kita akan lihat pemeringkatannya. Fatan mulai mengambil alih posisi. Boleh teman-teman kita lanjutkan. Tepuk tangan untuk Fatan dan silahkan di next ke soal berikutnya. Bagaimana sosiolinguistik membantu dalam komunikasi lintas budaya? Meningkatkan empati, memahami bahasa formal, menghindari kesalahpahaman, atau meningkatkan kualitas tuturan. Ya, agak ada yang salah mungkin. Oh, benar kan? Tidak apa-apa, karena mirip-mirip itu teman-teman. Yang benar itu adalah menghindari kesalahpahaman. Karena konteks sosialnya ini tentu sangat diberi pertimbangan. Itu ya, kita lihat. Masih kefatan. Oh, boleh ini dua tangan. Next ya teman-teman. Soal keempat dari 5 ini yang mau mendahului atau silakan. Apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai identitas sosial? Bahasa menentukan status sosial, bahasa menentukan kelompok sosial, bahasa tidak penting dalam identitas, bahasa menentukan ragamnya. Nah, masih ada satu yang ya mungkin agak lupa begitu ya, tidak apa-apa. 10 orang ini. Bagus, kita lihat pemeringkatannya. Oh, ini orang sosial banget ini Fatan ini. Tapi ada Mbak Siti loh yang udah pelan-pelan membayangi dan mungkin akan mengambil posisinya. Kita tangan juga untuk Mbak Siti. Ada Casey juga. Terima kasih. Kita lanjut ke soal terakhir ini teman-teman. Sosiolinguistik membantu memahami variasi bahasa yang dipengaruhi oleh ini malah bonus ini. Silakan. Oke. Oh, masih ada yang bahkan ini 50-50 nih. Oke, cukup kita lihat hasilnya ya teman-teman. Oh, ternyata ada Farid diam-diam. Ada Mbak Rena. Loh. Oke. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bahasa dan masyarakat bahasa. Oke, jadi membahas materi ini tentu saya ingin melibatkan teman-teman dalam proses belajar seperti minggu-minggu yang sebelumnya yang sudah kita sepakati dalam kontrak student center learning. Mahasiswa lah yang jadi pusat kegiatan belajar, karena kalau mahasiswa diberitahu itu bisa saja lupa, tetapi kalau mahasiswa dijelaskan mungkin hanya ingat. Tapi kalau dilibatkan dalam proses seperti ini, maka dia akan belajar. Nah, sebab itu saya ingin teman-teman silakan angkat tangan siapa yang bisa mendefinisikan bahasa itu apa sih? Oke, siapa ini? Boleh diperkenalkan ya? Sebutkan nama dan NPM-nya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhida dengan NPM 2413 Jadi yang saya tahu hakikat bahasa adalah sistem norma bunyi yang bersifat arbiter dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Tepat ya, sistem lambang bunyi yang arbiter,
yang digunakan oleh manusia, masyarakat. Ini dikaitkan ya dengan sosiolinguistik untuk berkomunikasi. Gitu. Kita lihat definisi itu, oke ya. Tepat, sebenarnya di situ ada ungkapan sistem lambang bunyi yang arbiter ya. Ungkapan itu bersumber dari pikiran dan perasaan. Ada tidak dalam ungkapan itu? Misalnya kalau kita berjalan dan kena ijek, kita akan menyebut aduh. Nah, itu ungkapan apa? Perasaan atau pikiran. Ya, misalnya kalau teman-teman ingin menghadap dosen, kemudian menemui dosen maksud saya untuk mengkomunikasikan sesuatu, itu juga kita akan mengemasnya menggunakan bahasa, pikiran kita akan terlibat di dalam proses. Baik, kita akan lanjut. Nah, saya akan menjelaskan kembali bersama teman-teman tentunya, tapi kita beri tepuk tangan dulu untuk Siti tadi. Sekarang saya butuh 4 orang untuk memilih ya, untuk memilih pasangannya. Tapi pasangannya untuk menjelaskan definisi. Ada sistematis, sifat-sifat bahasa itu mana suka, manusiawi, dan komunikatif. Oke, hal ini penting untuk kita pahami sebagai modal kita untuk mempelajari sosiolinguistik. Nah, maka di materi hari ini terkait dengan bahasa dan masyarakat bahasa, kita awali dulu, kita kupas dulu tentang bagaimana konsep bahasa itu dan juga sifat-sifatnya. Silakan, yang mau pilih dulu. Ayo, oke, banyak nih. Kebetulan 4 ya, tapi siapa tadi duluan ya? Oh, ada 5. Tapi saya cuma punya 4 ini. Mohon maaf ini yang lebih dulu saja. Tadi ada saya lihat Casey, mungkin Fatan, Mbak siapa? Mbak Lilis, lalu Mbak Rena. Boleh Casey pilih yang mana? Saya pilih yang manusiawi, Bapak. Oke, manusiawi nanti ketiga. Silakan. Kalau saya pilih yang mana suka. Mana suka? Oke. Mbak Rena? Pilihan sistematis. Sistematis. Berarti Mbak Lilis, mohon maaf gak bisa pilih lagi. harus komunikatif. Coba ya nanti dijelaskan teman-teman, improve saja, ungkapkan saja karena ya saya yakin Mama juga sudah punya dasar pemahaman di mata kuliah sebelumnya. Oke, lanjut. Silahkan Mbak siapa tadi ini sistematis? Mbak Rena ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rena Febriana dengan NPM 241301009. Jadi sifat bahasa itu salah satunya ada sistematik, yaitu bahasa yang disusun menurut aturan dan juga kaidah yang teratur. Oke, ada aturan, ada kaidah ya. Nah, itulah bukti bahwa sistematis itu. Oke, benar ya? Rasa kuncinya aturan. Begitu ya yang Mbak Rena juga sampaikan. Kaidah, aturan. Nah, jelas ya teman-teman ya. Sama ya. Saya tidak beritahu terlebih dahulu kan slide ini. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi sistematis itu artinya bahasa itu memiliki aturan dan sistem. Contohnya teman-teman, susunan kalimat yang melanggar sistem atau pembentukan kata yang melanggar sistem menggunakan me dan proses nasalisasinya KPTS itu. Ya, saya contohkan aja satu kata. Kalau me plus kunci, mengunci, kaidahnya luluh begitu ya teman-teman. Kunci, kupas, gitu ya. Pemahaman kalimat juga begitu teman-teman. Misalnya Abid memasak nasi goreng, ya. Itu boleh, nasi goreng dimasak Abid, itu juga inversi boleh ya. Tapi kalau kita ubah lagi struktur lain, melanggar sistem, itu menjadi kesalahan misalnya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rena. Lanjut ya teman-teman, ke mana suka, ini pilihan siapa ini ya. Oke, silakan kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Baik, sebelumnya izin mengenalkan diri Bapak. Nama saya Iqbal Fatan dengan NPM 241304163. Izin menjawab untuk mana suka sendiri adalah sifat bahasa, yakni sifatnya bersifat bebas atau suka-suka dari penuturnya. Oke, tapi kebebasan itu tidak begitu saja, harus ada konvensi dengan kearbitrarian atau kesepakatannya. Benar ya, kita bisa rangkul pendapatnya Fatan itu. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dengan makna yang disimbolkan. Artinya di situ kesepakatan. Contohnya teman-teman, dalam sebuah masyarakat bahasa ini menyepakati, walaupun dalam antar suku ini misalnya kan kita dari suku-suku bangsa ya teman-teman. Itu misalnya kata gedang. Coba gedang ini dalam bahasa daerah. Tapi akan saya bahasa Indonesia kan dulu ya, pepaya. Pepaya dalam bahasa daerahnya. Ada yang orang Lampung? Orang Sunda?
Nah, Sunda ya teh. Apa teh Sunda? Iya. Gedang itu dalam bahasa Sunda apa? Pepaya. Oke, atau pepaya ya, mohon maaf ya. Pepaya dalam bahasa Sunda. Gedang. Gedang. Ini orang Jawa, ada orang Jawa loh. Jawa. Mulai resah ini orang Jawa ini. Gedang, pepaya. Gedang itu apa mas? Gedang Jawa. Pisang. Tapi ada juga mungkin yang sepakat kelompoknya gitu ya. Gedang itu dalam bahasa Bali. Ada Made tadi ya. Apa? D. Iyo. Pepaya itu di dalam bahasa Balinya apa di pepaya? Gedang, ya. Kebetulan di sini ada kesamaan dengan orang Sunda, begitu ya. Kalau pisang di dalam bahasa Bali tadi Made menyebutnya biru, gitu ya teman-teman. Next ke pilihannya Casey ini. Kalau itu lagi-lagi taman juga pilihanmu gitu ya teman-teman. Silakan Casey. Izin memperkenalkan diri, saya Nisa Kesi Dalok dengan NPM 2413 Bahasa bersifat manusiawi karena bahasa merupakan alat komunikasi yang hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia. Oke, hanya manusia yang menggunakan bahasa ya teman-teman. Nah, saya mau sepil. Ya, benar ya jawabannya Casey itu ya. Khas milik manusia, tapi bagaimana dengan burung beo? Burung beo itu bisa seperti berbahasa dia kan. Misalnya tok, assalamualaikum, burung beo akan menyebut waalaikumsalam, silahkan masuk gitu. Atau kosakata lainnya, dia bisa menirukannya. Apakah burung beo berbahasa? Tidak. Oke, tidak ya teman-teman. Dalam psikolinguistik itu ada bedanya otak manusia dengan otak binatang. Sini kita sebut burung itu binatang ya teman-teman. Ada LAD di dalam otak manusia itu, Liquid Acquisition Device. LAD itulah yang membedakan otak manusia bahkan dengan yang mirip dengan manusia, simpanse misalnya. Itu dia tidak punya LAD, sehingga itu yang menyebabkan kemampuan komunikasi di dalam binatang itu tidak ada. Hanya insting saja, menirukan bunyi saja. Oke? Wah, itu pilihan pasangan terakhirnya Mbak Lilis ini sudah muncul. Tapi boleh tepuk tangan dulu untuk Mbak Esti dan memberi jawabannya. Silakan Mbak Lilis. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Lilis Susmiawati dengan NPM 2413 Jadi bahasa bersifat komunikatif karena fungsi utamanya adalah sebagai alat atau sarana komunikasi. Oke. Boleh tepuk tangan? Iya. Bahasa yang komunikatif itu ya sarana berkomunikasi. Tapi saya ingin boleh bertanya kepada audiens yang lain. Komunikasi itu syaratnya dilakukan oleh manusia kan? Yang seperti apa kriterianya itu disebut komunikasi? Ini pertanyaan sebenarnya. Bagaimana dengan ucapan orang gila atau orang mengigau? Oke, itu tidak berkomunikasi ya teman-teman ya. Misalnya Fatan, ya aku cinta sama kamu. Pegang-pegang tangannya Abid misalnya gitu kan dalam tidurnya. Apakah itu kepada Abid cintanya? Itu igauannya. Pagi-pagi Abid serius gitu. Petik-petik tangan, senggol-senggol. Fatan, kamu serius gak sih semalam? Wah. Yang tidak paham hakikat komunikasi siapa? Abid. Orang mengigau itu tidak berkomunikasi. Apalagi orang gila ya teman. Jadi jangan baper sama orang gila ya. Oke. Next ya teman-teman, ini fungsi utama bahasa itu untuk berkomunikasi. Ya, belajar bahasa itu belajar berkomunikasi. Tujuan komunikasi itu ada tujuan pribadi dan tujuan sosial. Tujuan pribadi itu yang misi kita. Kita menyampaikan apa, kita ingin jawaban itu. Tapi tujuan sosial itu yang harus penting kita perhatikan juga. Kalau suasananya sedang sedih, Fatan, bagaimana cara kita mengungkapkan komunikasi ini? Ini memikirkan hubungan sosial bahasanya juga. Oke? Selanjutnya, ini fungsi bahasa itu secara umum teman-teman untuk sarana ekspresi diri, sarana adaptasi dan integrasi, dan juga kontrol sosial serta membangun karakter. Nah, kita akan masuk ke dalam masyarakat bahasa. Teman-teman, masyarakat bahasa itu menurut Bloomfield ya teman-teman, di situ masyarakat bahasa itu merupakan sekelompok orang yang berkomunikasi menggunakan sistem bahasa yang sama. Seperti yang tadi, masyarakat bahasa Sunda, Gedang, misalnya bahasa Sundanya Payap, gitu ya teman-teman. Dan penjelasan berikutnya tentang memiliki norma aturan yang harus disepakati, gitu ya. Kesamaan bahasa memperkuat interaksi sosialnya. Lalu
masyarakat bahasa tidak selalu dibatasi oleh wilayah misalnya begitu, tapi dia asal punya kesepakatan itu disebut masyarakat bahasa. Oke, saya lanjutkan tentang syarat terbentuknya kelompok bahasa atau masyarakat bahasa itu. Ini Labov ya teman-teman ya, dari 1972 itu menyatakan bahwa tentu di situ harus ada keteraturan komunikasi syaratnya. Yang kedua, memiliki kesamaan dan nilai untuk memahami norma bahasanya. Selanjutnya, memiliki kesamaan untuk menciptakan identitas bahasa itu ya. Begitu. Lalu ada variasi bahasanya, begitu ya, tetapi norma penggunaannya tetap dipatuhi. Selanjutnya ini terkait dengan hubungan bahasa dan masyarakat. Tentu teman-teman juga bisa ketahui bahwa bahasa dan masyarakat itu saling mempengaruhi dalam sebuah proses komunikasi. Bahasa membentuk cara berpikir, memahami, dan memandang realitas. Juga variasi bahasa itu mencerminkan nilai budaya seseorang atau masyarakat bahasa itu. Pilihan bahasa disesuaikan juga dengan status sosial, usia, dan situasi komunikasinya. Nilai yang kita akan rangkul dalam sebuah kajian sosiolinguistik, cerdasan sosial dalam jadi strategi saya sekali ya, play gitu ya namanya, play linguistik terapa. Kita akan menerapkannya menggunakannya di dalam masyarakat. Oke, itu materi yang mungkin kita bahas terkait dengan bahasa dan masyarakat bahasa. Sebagai masyarakat bahasa, tentu kita harus memahami hakikat bahasa, memahami tentang konsep sifat-sifat bahasa itu untuk kita gunakan dalam aktivitas masyarakat. Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan atau merefleksi? Ini pertanyaan refleksi untuk teman-teman sebagai wujud evaluasi ya teman-teman. Dari tadi kalau teman-teman ingat, saya sudah mendelivery. Lalu kita berinteraksi dalam sebuah proses perkuliahan tadi, penyampaian materi itu. Nah, di akhir ini akan ada asesmen yang saya lakukan itu meminta teman-teman untuk menjawab tentang apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Coba. Oke, tepuk tangan. Yang Abid ya, benar ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Abid Daya Subrata, NPM 2413 sedikit merefleksikan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami terkait apa itu hakikat bahasa. Hakikat bahasa seperti yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak tadi merupakan ungkapan yang berasal dari pikiran atau perasaan yang disampaikan oleh ujaran dalam penyampaiannya. Oke, saya akan lebih senang gitu kalau catatannya ditutup ini Mas. Oh, iya Pak. Begini ya teman-teman, ini kan kalau menjawab kita harus dari sini. Nah, baik. Tidak open book ini ya. Tidak take home ini, langsung ini on the spot. Silakan. Baik. Nah, itu tadi teman-teman untuk yang hakikat bahasa, dan dalam hakikat bahasa itu ada sifat bahasa ada 4, yaitu ada sistematik, manasuka, manusiawi, dan juga komunikatif. Itu ya teman-teman, itu yang secara alamiah ya. Bukti bahwa teman-teman sekarang berproses belajar, mendapatkan. Ya, dan doa kita tadi juga kepada Tuhan bahwa teman-teman saya hanya bisa menjadi perantara dalam proses belajar teman-teman. Tuhanlah yang memberikan anugerah pemahaman kepada teman-teman. Oleh sebab itu selalu ingat, yakini bahwa setiap langkah teman-teman itu pasti atas restu dan berkahnya. Ya teman-teman, saya senang. Ini juga ada slide terakhir dari Delhams. Speaking Delhams itu juga menyatakan ya dalam etnografi komunikasi bahasa itu tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya. Ini unsur sosialnya, sosiolinguistik itu. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh penutur, tujuan, situasi, dan norma komunikasi. Bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat atau yang saling mempengaruhi serta tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, memahami bahasa berarti memahami cara masyarakat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekompleks itu, tapi kita harus yakin sebagai penutur bahasa, bahkan teman-teman orang yang mempelajari bahasa, begitu ya, di program studi kita tentu akan mempraktikkan pengetahuan, kemampuan teman-teman dalam sebuah aktivitas berkomunikasi sebagai masyarakat bahasa. Itu ya teman-teman, saya tentu merencanakan pertemuan kita pada hari ini. Kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan, teman-teman
kelemahan dari diri saya itu tentu bukan kesengajaan dari diri saya, mungkin itu kelemahan dari diri saya. Saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon maaf pun. Teman-teman, kita beri apresiasi untuk diri kita, tepuk tangan. Cukup dan teman-teman, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik, demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah sosiolinguistik yang dapat kami sajikan. Saya sebagai dosen dan teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam perkuliahan, tentu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan video ini, khususnya kepada pimpinan yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana, serta teman-teman mahasiswa yang sudah membantu dalam proses pengambilan video. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Kementerian yang telah memfasilitasi untuk saya dapat mengikuti kepesertaan sebagai salah satu peserta Serdos di tahun 2026 ini. Semoga segala proses, segala upaya yang sudah dilakukan mendapatkan hasil terbaik dan memperoleh kelancaran. Sekian, terima kasih. Saya akhiri ucapan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.